Beberapa tahun silam, kecelakaan pesawat pernah terjadi. Pesawat latih yang membawa seorang pilot dan anak didiknya itu menabrak gunung gede di kawasan Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Insiden yang terjadi pada 28 Januari 1997 ini menjadi salah satu duka mendalam bagi dunia penerbangan tanah air. Meski tak ada korban jiwa, namun dua orang tersebut mengalami luka bakar yang cukup parah. Lebih dari 20 tahun telah berlalu. Dwi Krismawan, salah satu korban pesawat itu, menceritakan perjalanan hidupnya. Berikut kisah hidup Dwi Krismawan yang sempat ingin mati. Masih terus ingat di dalam benaknya, kecelakaan pesawat yang merenggut impiannya menjadi seorang pilot. Kecelakaan itu juga menyebabkan perubahan begitu besar pada penampilan tubuhnya. Hal ini karena Dwi Krismawan mengalami luka bakar yang cukup serius. Hampir 50% sampai 60% luka bakar. Jadi grade 2 sampai grade 3. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah kena knalpot di betisnya, itu hanya grade 1 di kulit ari. Tak hanya luka bakar, paru-paru Dwi Krismawan juga dipenuhi oleh flek. Lantaran saat kejadian, Dwi Krismawan terjebak di dalam kokpit selama sekitar 60 menit. Tetapi ketika yang saya alami, saya terperangkap dalam kokpit itu mungkin hampir 60 menit. Jadi sampai jaringan tanduk, jaringan tulang, dan bahkan sampai paru-paru saya penuh dengan flek. Agar flek keluar dari paru-paru, tim medis memutuskan untuk melubangi tenggorokan Dwi Krismawan. Kepahitan belum cukup sampai di situ. Dokter juga memvonis Dwi kemungkinan tidak bisa bicara. Dan sempat di rumah sakit itu, tenggorokan saya dilubangi supaya udara bisa masuk keluar. Dan dokter memvonis bahwa mungkin Dwi nggak bisa ngomong karena pita suaranya rusak. Untuk mengatasi luka akibat kecelakaan pesawat itu, Dwi Krismawan harus melakukan setidaknya 25 kali operasi. Tentu saja siapapun yang merasakan sebesar apa luka yang dialami oleh Dwi Krismawan. Saya cuma sedikit, cuma 25 kali, ungkap Dwi Krismawan. Bukan saat menjalani perawat, Dwi mengaku proses paling berat di hidupnya saat keluar dari rumah sakit. Apalagi saat itu Dwi Krismawan tidak memiliki pekerjaan lagi. Sebetulnya mungkin proses kehidupan yang paling berat yang harus saya lewati adalah ketika saya keluar dari rumah sakit. Karena pada saat saya keluar dari rumah sakit dalam usia 26 tahun, pada saat itu saya tidak punya pekerjaan. Tetapi saya bersyukur bahwa pada saat ada kesulitan, pergumulan, dan tantangan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan saya, ungkapnya. Namun di balik itu semua, Tuhan masih memberikan seorang penolong baginya. Penolong yang luar biasa, di mana mampu memotivasi hingga mendukung Dwi selama masa pemulihan. Tuhan menghadirkan penolong yang luar biasa. Jadi saat itu saya punya seorang sahabat yang baru saya kenal 3 bulan sebelum saya mengalami kecelakaan. Kami hanya berteman, bersahabat. Tetapi ternyata dalam proses pemulihan itu sahabat saya tidak meninggalkan saya. Bahkan dia setia mendampingi saya, memotivasi saya, mendukung saya, paparnya. Bahkan ketika saya sulit untuk melihat kebaikan Tuhan, dia katakan, "Dwi, di balik kecelakaan ini, di balik tubuhmu ini yang mungkin tidak sempurna, ada rencana Tuhan yang indah, ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik." Itu yang selalu disampaikan ke dalam kehidupan saya. Dia setia sampai hari ini, dia menjadi istri saya, sambungnya. Mengalami musibah besar seperti itu, tentu Dwi Krismawan pernah berada di titik paling terendah. Diakuinya, Dwi seringkali merasa seperti itu terutama saat masih berada di rumah sakit. Bahkan, Dwi juga pernah mencoba mengakhiri hidupnya. Perasaan seperti itu berulang-ulang terjadi ketika saya di rumah sakit. Itu seringkali. Bahkan sampai saya pernah coba bunuh diri di rumah sakit. Ketika sudah tidak sanggup lagi harus skin graft. Ketika melihat teman-teman saya di wisuda, sementara saya terpuruk di rumah sakit, saya pernah coba bunuh diri, mungkin berkali-kali. Itu merupakan momen sangat terendah ketika saya sebagai manusia sulit melihat kebaikan Tuhan, sulit melihat rencana Tuhan, ungkap Dwi Krismawan, korban kecelakaan pesawat latih. Tak hanya saat di rumah sakit saja, momen terendah di dalam hidup Dwi juga terjadi beberapa kali, mulai dari saat menikah hingga mencari pekerjaan.
ketika saya keluar dari rumah sakit pada saat kami menikah, dan itu pernah terjadi ketika saya sulit mencari pekerjaan. Kesana kemari saya lamar pekerjaan, semuanya menolak. Ketika saya coba usaha, tetapi pada akhirnya bangkrut, dan disitulah momen-momen yang sangat sulit dan berat dalam hidup saya. Sambungnya menjelaskan, beruntung, di saat momen-momen tersulit itu, Dwi masih memiliki seorang istri yang selalu mendukungnya. Sang istri bahkan tidak ingin berpisah dengannya meski saat itu Dwi tidak bisa memenuhi segala kebutuhannya. Tetapi pada saat momen-momen terendah itu, ketika saya bangkrut, rugi, ditinggalkan semua orang, istri saya bilang, "Dwi, apapun yang terjadi, aku tetap mencintai kamu," kata Dwi Krismawan mengenang.